Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa. Kenapa sih orang itu banyak di kita yang viral itu banyak yang bullying? Marak terjadi nih bullying ini, memang sekarang ini lagi tren-trennya. Tengku memat sirahku luwe gitu. Berarti ini Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, 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 dosa. Apa toh kok dosa-dosa tok iki lho. Seharusnya bareng-bareng dosa, 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 dosa. Mas Budi. Dosa kok berjamaah. Iya kan aja. Ini ojo aja lah, ada urusan dosa. kita ngobrol-ngobrol tentang dosa nih para kawan-kawan. Kita perlu mikir ya, kenapa sih orang itu banyak di kita yang viral itu banyak yang bullying itu kan kata Itu nyanyian termasuk tadi dosa itu, bully ya. bullying ya. Kenapa ini nih bullying ini Banyak kok marak terjadi nih bullying ini, memang sekarang ini lagi tren-trennya. Kan saya tidak bermaksud membuli, itu kan apa adanya. Nah, merasa apa adanya, padahal itu menyakiti hati lawan bicara kita? lawan bicara Padahal kita. belum bener. tentu kalau kita menghina bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Betul. Apa hadisnya? Meskipun itu kenyataannya memang dia buruk. Nggak boleh, kan ayatnya sudah Oke, jelas. tunggu dulu sebelum kita ke sana. Coba kita pahami dulu apa sih bullying itu, Rek. Monggo. Yuk kita rembuk-rembuk deh bareng sambil Nah, ngobrol. ini kita kayaknya enak nih bicara tentang bully nih, yang lagi marak di sekolah-sekolah, di lingkungan, bahkan nggak usah di lingkungan ya, di lingkup keluarga kadang juga Antara ada. suami dan Nah, istri terkadang juga ada demikian. bully ya, ada. Kita kadang nggak sadar itu. Betul. Benar. Sehingga Gimana? Kalau terjadi di kekerasan secara mental. Iya, kalau yang di keluarganya dilakukan. Mbak Kamia mungkin Enggak, kalau saya enggak. oh, Saya punya pengalaman gini ya. Pengalamannya Suami gimana? saya suaranya bagus, Mm-mm. jadi sering nyanyi. mm-mm. Terus suatu ketika dia ngajak saya untuk duet ya. Iya, iya. Ketika baru memulai, stop, falas banget dek, falas banget. Oh, itu Nah, termasuk bully tetapi saya itu tidak merasa sakit hati. Apakah itu bullying enggak kayak gitu? Itu Gimana? ekspresi kejujuran. Ekspresi kejujuran, Membangun mindset. mengungkapkan. Jadi memaknai bullying itu ketika kita bicara sama lawan bicara kita, kemudian dia tidak merasa tersakiti, merasa happy dengan itu, nggak ada masalah. Tapi ketika misalkan tadi saya bilang, Mbak, mohon maaf, Mbak Anis gendut, itu sebenarnya kalimat verbalnya itu mengandung makna bullying juga. Tapi ketika lawan bicara itu kemudian happy Baik-baik dengan saja. hal-hal seperti itu nggak ada masalah. Berarti tadi kelihatan happy nggak yang dibilang gendut? Sama ini contoh kecil ketika Gimana kita ngelihatnya? kembalikan ke kisahnya Kanjeng Nabi ya. Ketika si Abu Hurairah kan namanya bukan itu toh. Nah, ketika dia suka Dengan- ngoleksi kucing, Kecil perempuan yang kecil. akhirnya Kanjeng Nabi itu memberikan lakop kepada Abu Hurairah, bapaknya kucing. Tapi Abu Hurairah itu merasa senang. Senyampang kita itu merasa senang ketika diajak ngobrol dengan lakop-lakop yang baru, nggak ada masalah. Lah, yang dimaksud dengan bullying itu ketika lawan bicara kita itu diajak ngomong kemudian dia merasa sedih, Sakit Tidak, hati. sakit hati dan Cara melihatnya itu gimana? Indikatornya. Kan kita cara juga melihat kita ketika susah ya melihat orang itu seneng. Ekspresinya. ekspresi gimana? pertama lihat Ekspresinya, ekspresi dulu. ekspresinya. Dia sedih nggak? Ekspresi ya. Sedih nggak? Itu yang harus dilihat. Kemudian dia murung nggak? Marah nggak? Kalau kemudian 3 sifat ini ada pada anak itu, maka bullying itu masuk ke situ. Misalkan dia dipanggil dengan nama ibunya, nama bapaknya, karena bapaknya misalkan si A misalkan, bapaknya misalkan di penjara, dia merasa sedih, bullyingnya masuk. Nah, efek-efek itulah yang nanti akan membuat anak itu yang Menyinggung pertama. lah ya. Nah, minder, murung, pada Efeknya akhirnya itu. marah. Bisa jadi. Efeknya Dan bisa ke mental. dampaknya nanti dia tidak mau bergaul dengan Ya, dan bisa berdampak lagi, dia bisa melakukan bully lagi kepada orang lain karena berdasarkan pengalaman dia yang orang
pembuli itu bisa belajar bisa karena dia pernah dibully juga Ya, bisa Betul. juga, bisa juga Oh, demikian. Kalau secara verbal itu banyak macam-macam bullying itu. Berkata misalnya, ini kita sebagai orang tua jangan pernah mengatakan bahwa anak kita itu bodoh. betul Itu betul berbahaya. Betul, iya. Kamu Merekam bodoh. dia. Doa Dia pasti ibu. merekam. Karena itu terjadi. Ketika ini juga simpel sebenarnya. Oh, kamu ini kok jelek gitu. Kamu ini kok nggak cantik misalkan. Atau sampai menyebut warna kulit. Kulit. Oh, kamu ini kok hitam. Itu anak itu akan memikir. Mm-mm. Nah, satu waktu saya pernah melihat seorang anak sama mbahnya itu bilang, kamu ini jelek hitam banget gitu. Akhirnya apa? Dia ambil bedak di ini. Biar putih. Iya, biar putih lah. Itu anak kecil itu sangat perasa. Maka hal-hal seperti itu sebagai orang tua jangan sampai diungkapkan Iya, kepada harus anak. dengan pakai dengan bahasa yang lain. Bahasa yang Misalnya, lain. nak kamu kok manis sekali. Nah, tuh. Demikian. Itu dia merasa senang. Kamu saya kok aktif itu. sekali gitu. Kayaknya ini Iya. ini pengalamannya Pak Zubair. Nah, bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Karena kita sebagai orang tua juga banyak melihat hal-hal seperti itu. Misalkan yang anak kecil kan nggak ini ya, apa namanya? Aktivitasnya nggak bisa direm toh. Iya, Hmm. betul. Dia terus Iya, aktif. hiperaktif Ah, sekali. Padahal kalau kita mau melihat psikologinya anak, ketika anak itu aktif bergerak, maka itu salah satu ciri anak yang cerdas. Cuma kita sebagai orang tua kadang Kurang nggak sabar, paham. ya kurang sabar sama kurang telaten untuk menghadapi anak-anak. Berarti menurut saya ini penting juga ya, membekali anak supaya tidak baperan, supaya anti bully, apa namanya ya, kebal, tahan terhadap bully itu mungkin lebih apa ya, lebih baik diberikan sedini mungkin supaya biasa menghadapi bulian itu biasa nyaman. tidak Kita gampang juga sakit memberi hati, pengertian ya. kepada anak kita supaya tidak membuli temannya, mungkin itu Yang ya. tidak kalah penting itu sebenarnya Mbak, karena usia anak itu kalau masih 1 sampai 5 tahun dia masih belum memahami. Tidak paham. Tidak paham. Yang harus lebih paham itu tetap orang tua. Tetap orang tua. Kenapa? Kalau kita mengkaji kajiannya Imam Al-Ghazali itu, pendidikan yang pertama dan utama itu Keluarga. bermula dari keluarga. Dari Betul, kedua betul. orang tuanya. Iya. Makanya ada orang tua itu harus berpendidikan dan berakhlak. Betul. Ada kata-kata indah, fakaifa nadunnu bil abna'i khairan faida apa ya? Fakaifa nadunnu bil abna'i khairan idza tasa'u bihibdil jahilat. Bagaimana kita akan mendidik anak kalau kita Generasi. selaku orang tua tidak berpendidikan, tidak berakhlak? Betul. Maka ini akan sangat sulit. Maka kita sebagai orang tua harus yang pertama berpendidikan, juga beradab. Nah, karena anak-anak itu akan meniru apa yang dikerjakan oleh Iya. orang tua. Iya. Ketika di keluarga ini kemudian orang tuanya sudah berani mengatakan bahwa anak ini jelek, hitam, goblok dan lain sebagainya, itu akan melekat. Melekat di hatinya. Terus lagi Ini kadang adalah kan bullying yang kadang-kala nggak kerasa, tidak Iya, terasa. iya, betul. terus Padahal juga kita membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Dengan anak orang lain. Dia akan merasa nggak dihargai gitu. Iya. Anak itu sangat perasa, peka. Ini kita sebagai orang tua dan kita sebagai penyuluh ini harus selalu kita sampaikan harus kepada Terus digencarkan itu kepada lagi masyarakat. yang saya tertarik tentang itu katanya Mbak Iva tadi, berbicara tentang bagaimana menyiapkan mental anak agar anti bullying. Nah, itu bagaimana cara agar anak itu bisa tahan dengan bullying atau ketika tidak cepat temperamen ketika melihat kata-kata yang kurang pas pada dirinya tapi pas cuek-cuek aja. Nah, bagaimana cara membekali anak pada saat usia dini itu gimana? Kan memang pembekalan anak untuk mindset ke depan kan pemupukannya di usia dini. Itu gimana, Mbak Eva? Mungkin ada trik ya dan Anak itu pada dasarnya cerdas. Apabila kita memberi pengarahan itu mereka menyerap, rekamnya. merekam. Jadi sedini mungkin itu sudah kenalkan. Misalkan ada teman yang berkata tidak baik, tidak usah bersedih. Beri pengertian. Bisa jadi yang ngomong itu lebih buruk daripada yang diomongkan. Harus dikasih penjelasan seperti itu Harus ya. dikasih penjelasan seperti itu. Dibesarkan Tidak usah, hatinya, tidak usah dibesarkan. berkecil hati, tidak usah berpikir terhadap satu kata yang menyakitkan kamu. Terus berpikir positif Pengalamannya luar biasa dan nih. kamu Dengan juga
harus tetap hargai temanmu, tidak boleh berkata yang buruk tentang temanmu. Kalau kamu sudah berbuat baik, insya Allah temanmu juga akan berbuat Berbuat baik. baik, ya. Ada dalilnya loh Mbak. Ada dong, dalilnya di Gimana? Mungkin bisa Iya. dilanjutkan dengan dalil-dalil agama itu. Dalilnya, Mbak Ustazah Rizka. dalilnya ada di juz 26 di surah Al-Hujurat. Al-Hujurat itu kalau di bahasa Indonesia kan di surah kamar-kamar. Di ayat 11 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhunna. Nah itu asa ayyakunna khairam minhunna. Jadi tidak boleh seorang laki-laki mukmin itu menghina antara mengolok-olok antara yang satu dengan yang lain, atau perempuan mengolok yang satu dengan yang lain. Barangkali yang diolok-olok itu bisa jadi lebih baik daripada yang Mantap mengolok. sekali, ini langsung ketemu dalilnya. Artinya Betul, kita ya, ngomong sudah. itu tidak sembarangan ngomong ya. Iya. Pasti memang sudah ada payung hukum dalam Iya, syariat gitu. betul, betul. Ya. Mantap sekali. Ada nasihat Hadisnya, Al-Imam hadisnya. Al-Ghazali yang agak Iya. berbalik ya. Al-Imam Al-Ghazali itu ketika ada orang menghina kita jangan sampai lantas marah. Karena Iya. apa? Orang lain itu memperlihatkan bahwa kita punya kejelekan. Iya. Ibarat kata orang yang menghina kita itu ingin memperlihatkan, ini di lehermu, ketika saya bilang misalkan ke Mas Sofi, di lehermu ada ular. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Mas Sofi? Ya, Minta tolong untuk minta segera tolong untuk dihilangkan dibuang itu. kan? Iya. Dibunuh. Iya. Hinaan itu kalau kita memaknai pada diri Positif. ternyata iya, kita mencoba untuk membalik mindset kita. Ketika misalkan Mas Sofi melihat saya misalkan suka memukul misalkan, ya karena itu karakter saya misalkan, yang sebenarnya itu ingin dibuang oleh Mas Sofi. Ular yang melelet di leher saya itu tadi pengen Segera diperlihatkan dihilangkan. dan segera dihilangkan dari diri saya selaku yang memiliki sifat jelek itu tadi. Sebenarnya begitu kalau kita mau Ngambil mengacu, posisi melihat positifnya. dari perspektif tasawuf Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita dihina oleh orang, oh berarti hinaan itu memang betul-betul ada dan saya diminta untuk memperbaiki diri. Itu dalam Nah, konteks untuk tasawuf. memiliki hati yang seperti itu yang Makanya- Kalau orang dewasa mungkin bisa. Iya, kalau untuk Kalau anak-anak anak-anak itu lah itu. Anak-anak mungkin ya itu tadi Iya, kayak di Mbak Iva itu pembiasaan. tadi. Di pembiasaan cukup setiap hari. dibesarkan hatinya, Hatinya dia, dibesarkan. ya. Jadi misalnya ada kata-kata negatif yang masuk kepada anak-anak, kemudian kita kasih penjelasan ke anak-anak itu dengan kata-kata yang lebih positif. Jadi akhirnya dia mempunyai pikiran yang selalu positif dan semangat. Jangan sampai. Tapi yang paling mudah untuk menghindarkan anak-anak itu ya suruh pergi dari orang-orang yang berkumpul. Menghindari. Itu. Iya, Karena anak-anak lingkungan, itu begini. hindari. EGP ya. Iya, berkumpul hari ini pagi dia berantem, sore dia berteman lagi. Iya, Kalau lupa. sudah dibully, udah pulang aja. Ada Nak. yang berlarut-larut malah orang Iya. tuanya. apa Iya. apa namanya istilahnya Mbak Iva beda lagi nih barusan. EGP katanya apa maksudnya? Emang gue pikirin. Oh gitu ya. Oh EGP. Oh berarti kita mengajari anak-anak terhadap kata-kata yang kurang baik itu bersikap atau bersifat apatis ya, bersikap apatis ya terhadap mereka-mereka yang Mau Yes. membuli. Iya, enggak usah Gak usah Bodo direken amat gitu ya. gitu. Iya. Cuma begini, saya pernah membaca tentang bullying itu apa sih maknanya. Ternyata di sana itu adalah segala bentuk kekerasan dan segala bentuk penindasan yang dilakukan dengan sengaja. Nah, itu kaitannya ketika dikontekstualisasikan dengan kita sekarang ini gimana? Artinya bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan, suatu tindakan yang membuat orang itu merasa tertindas atau bersikap keras kepada yang lain. Nah ini ketika dikaitkan dengan konteks ini gimana? Terutama nanti saya tertarik pernyataan Imam Ghazali ketika ada orang yang menghina, itu merupakan nasihat bagi kita. Ini kan dalam konteks nasihat. Tapi di sisi lain, apakah nasihat itu berbentuk kekerasan atau berbentuk penindasan? Itu kan juga perlu dispesifikasi itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Jadi begini, kalau kita memaknai bullying itu kan ada dua jenis. Ada yang verbal, ada Ya. yang gitu kan? Ada yang verbal. sifatnya dia dengan ucapan, bisa sama juga perbuatan. dengan memukul. tindakan. Kalau di sini kita melihat jenis-jenis bullying itu ada yang mengatai, misalkan dia
bilang kamu tuh kok bodoh. Mm-mm. Ada yang dengan kekerasan cara memukul seperti halnya yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Iya. Kita dihebohkan dengan David. pemukulan yang dilakukan oleh anak SMP, Oh. dan itu disebabkan karena dia merasa punya kekuasaan, Nah, punya betul. geng, punya geng. punya geng. Nah, sehingga dia punya kekuasaan, bisa menindas Oh, orang ada yang baru pengen merasa yang, jago. yang ini Pengen yang dilihat baru jago. itu, teman yang baru itu dia nggak punya keberanian, penakut lah, dalam tanda kutip dia penakut, sehingga yang ini yang membuli itu merasa ini kesempatan saya. Itu jadi apa namanya, bullying itu bisa bermakna bil lisan, bisa dengan perbuatan. Jadi ada dua macam. Kalau misalkan dengan lisan dia berkata dengan apa, misalkan dia bodoh apa dan lain sebagainya. Kalau bullying yang dengan perbuatan dia memukul gitu. Nah, ini nanti efeknya kalau ada pemukulan maka dia akan berurusan dengan kepolisian. Kalau dengan ucapan mungkin karena tidak ada bekas ya, nggak ada masalah saya pikir. Dan ketika saya kecil dulu biasa apa guyonan sama Berarti teman, tapi tidak sampai melakukan pemukulan. Karena polisi itu akan memproses jika ada proses pemukulan yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Lalu bagaimana kita menyikapi ketika ada kekerasan psikologi di sana? Kalau kekerasan verbal secara fisik, oke lah, nampak. Tapi yang berefek besar itu ketika ada kekerasan atau penindasan terhadap psikologi. Artinya sikap mental yang diderita oleh korban itu gimana cara kita mengantisipasi atau mendeteksi lah, itu gimana? Mungkin bisa dieksplor di sini. Itu ya, kalau orang tua dekat dengan anak itu cepat banget bisa melihat perbedaan itu. Ketika anak kita murung, coba ditanyakan. Kepekaan orang Iya. tua, Mas. Iya. Kembali Penting lagi itu ya, ke orang tua, keluarga, orang lingkungan. tua. Orang tua itu yang harus tanggap, keluarga harus tanggap. Kenapa anak saya itu kok hari ini murung? Nah, itu Jadi jangan kepekaan sampai kita, anak itu ya. nggak berani cerita sama orang Betul. tua. Harus Usahakan terbuka, biasakan berani anak itu terbuka. Bullying ada karena dia merasa kuat dan ada yang lemah. Seandainya dia merasa tidak ada yang lemah, dia akan susah berkutik. Makanya Jadi di sini kuatkan tugas orang mentalnya. tua harus paham karakter anak Sejak dini. sejak dini. Ketika dia murung ada apa, harus segera dikejar. Mungkin Dan kalau harus kalau paham masih anak-anak psikologi. bisa dibilangin ketika dipukul temennya, harus berani tanya ke yang mukul, apa maksudnya kok mukul saya seperti itu. Mungkin harus diajarkan seperti itu. Jadi dia biar bisa mengungkapkan, Betul. biar nggak diem aja, dia apa-apain diem, dipukul Apa istilahnya? dia Introvert ya. introvert ya. Insecure. Insecure. Untuk anak kan ada yang introvert, ada yang ekstrovert, itu juga kita harus berbeda cara menanganinya ya. menanganinya, ya. Jadi gimana kalau yang Menghadapinya. ekstrovert, gimana yang introvert, seperti itu. Tapi itu kelihatannya menarik kalau kita bahas lanjut ya. Iya. Ini sepertinya sudah wetengku luwe. Masih Luwe. Iya. Watengku Oke. Muhammad andasku. Kembali ini. Kembali. Jam-jam Ya. rawan ini. Oke. Ya mungkin Lanjut lagi ya di episode apa selanjutnya ya? ya. Di Selanjutnya. obrolan Sesi berikutnya selanjutnya. bersama Panjurung Panjurung Center. mungkin itu ya untuk bahasan kita kali ini, dan mungkin nanti di minggu yang akan datang itu bisa gabungkan dengan bagaimana pendidikan anak, karena kan juga ada nih di dalam konsep Islam itu terkait dengan memukul kepada peserta didik, inilah kepada anak lah, itu bagaimana nanti kaitannya dengan bullying dan semacamnya. Terus ada garis apa namanya, batasan-batasannya itu di mana mungkin bisa kita kaji ke lebih dalam di sana ya. Oke. Oke ya, mungkin hanya itu teman-teman untuk Oke. kali ini pertemuan kita Sampai bisa jumpa akhiri dulu, di lain dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.